semuanya, selamat datang di channel Raja Rakyat Jelata Berbicara. Jadi channel ini saya buat dengan judul Raja itu, artinya rakyat jelata berbicara gitu ya. Ya saya sih ini rakyat langsung, mungkin para edit bilang, oh rakyat itu entah rakyat yang mana, tapi kalau kali ini rakyat beneran yang ngomongnya. Jadi saya ingin sedikit berkomentar tentang proses pemilu yang sudah kita lalui. Khususnya ada salah satu pendapat dari seorang mahasiswa UGM ya. Kalau nggak salah namanya Gilbran gitu. Jadi eh, mungkin saya akan sematkan videonya. Nah, di mana dia ini mengatakan bahwa salah satu kecurangan itu dilakukan oleh petugas KPPS. Para petugas KPPS itu terlibat dalam berbagai kecurangan yang ada di TPS. Para petugas KPPS itu terlibat dalam berbagai kecurangan yang ada di TPS. Nah, ini narasi ini menurut saya sangat tidak berdasar ya, karena dia juga tidak menampilkan bukti-bukti. Jadi saya sarankan sama adik ini bertanggung jawablah dengan narasi-narasi ini, jangan sekedar menarasikan sesuatu kecurangan tanpa melihat ada bukti. Ya mungkin aja dari sekian ratus ribu TPS yang ada, mungkin uh, adalah ke satu kecurangan, tapi jangan digeneralisasi juga lah, jangan dibilang kecurangan itu. Kalau kita bilang TSM apalagi terstruktur sistematis dan masif, itu kan harus dibuktikan. Kalau enggak kan adik juga bisa dilaporkan menyampaikan informasi hoax gitu ya. Oke, kenapa saya bisa berkomentar di sini? Karena kebetulan saya juga petugas KPPS, dan kebetulan juga saya memegang aplikasi Sirekap. Jadi saya akan berkomentar lengkap di sini. Mudah-mudahan bisa disimak oleh adik-adik. Dan adik mahasiswa Gilbran ini mungkin di pemilu yang akan datang itu silakan turunlah ke masyarakat, lihat di TPS langsung. Apakah mungkin kecurangan itu dilakukan? Persentase tingkat kecurangan itu saya rasa sangat kecil ya dilakukan oleh petugas KPPS. Bagaimana tidak? Mulai dari direkrut itu kan kita mengajukan lamaran ya, kemudian diterima. Kemudian di saat kita melakukan pelatihan itu kita juga ada Panwaslu, saya lihat Bawaslu yang memantau pelatihan kita agar tidak diarahkan ke salah satu paslon, mungkin ya semuanya netral. Dan saya juga, kenapa saya tertarik, saya ingin ikut andil walaupun hanya sebagai seorang KPPS, ikut andil dalam proses pemilu ini. Dan di samping itu kan kita juga dapat honor ya, lumayan lah, walaupun kita tidak satu hari, itu jangan salah juga. Jadi sebelumnya itu saya udah pelatihan, kalau nggak salah itu sampai 3 kali ya pelatihan, mulai dari simulasi, kemudian bagaimana penggunaan aplikasi Sirekap. Nah, kalau khusus tentang aplikasi Sirekap sendiri ini, sebenarnya sepengetahuan saya memang dari sebelumnya itu ada kendala, di mana aplikasi Sirekap ini ada sedikit penambahan fitur yang saya ketahui. Jadi itu yang menggunakan artificial intelligence, atau yang sekarang ngetop itu IA gitu ya. Artificial intelligence yaitu sebuah kecerdasan buatan, di mana diharapkan dari foto, dari gambar C1 plano itu diterjemahkan menjadi angka secara otomatis gitu muncul ya. Namun dari awal ini saya sendiri ketika saya dilatih itu, pelatihan itu memang kendala, dia tidak akurat banyak, jadi ada angka muncul secara acak. Jadi kalau mengarah ke salah satu paslon, saya rasa tidak, ini karena angkanya acak, lagi muncul di sini, lagi muncul di sini, dan angkanya tidak sesuai dengan hasil foto di C1 plano yang dideteksi.
dan apa namanya, sudut foto, sudut kita mengambil gambar itu kan juga dijelaskan dari titiknya dari mana. Nah, itu juga mempengaruhi C1 plano itu tidak bisa dibaca. Nah, walaupun begitu di aplikasi juga disediakan menu untuk editing gitu ya, menu editing di mana angka itu uh, tidak nantinya tidak apa namanya, divalidasi dulu lah, divalidasi secara manual oleh operator apakah angka yang muncul itu udah sesuai dengan C1 plano apa belum. Itu sebenarnya udah disediakan fitur. Nah, menurut pemahaman saya, fitur inilah yang mungkin dari teman-teman KPPS lain atau operator lain yang tidak digunakan, atau misal maksud saya begini, jadi ketika jepret itu tidak divalidasi bahwa disesuaikan dulu apakah angkanya sudah sesuai dengan C1 planonya atau belum. Nah, di sini mungkin teman-teman ada dari TPS lain yang kemarin viral itu di media sosial, ada angka yang muncul sekian ratus lebih dari DPT seperti itu, yang kemudian muncul nah yang menjadi alasan kecurigaan para elit yang menuduh kecurangan di Sirekap. Kalau saya sendiri mengamati itu bukan sebuah kecurangan untuk memenangkan salah satu paslon ya. Itu murni sistem ini belum bisa bekerja sesuai dengan harapan menurut saya. Jadi perlu penyempurnaan lah nantinya kalau memang aplikasi, walaupun memang dasar keputusan KPU kan bukan aplikasinya hanya digunakan sebagai membantu transparansi gitu. Jadi menurut saya fungsi aplikasi ini sebagai transparansi menurut saya juga cukup bagus, walaupun perlu disempurnakan, walaupun sesuai dengan info yang saya juga ketahui secara online bahwa uh, anggarannya cukup besar. Seharusnya aplikasinya ya udah bisa berjalan bagus lah menurut saya, tapi entahlah ini informasi siapa yang sebagai vendor dari aplikasi ini seharusnya bisa mempertanggungjawabkan ya, mungkin itu ranahnya mereka bapak-bapak saya yang di DPR, di Komkom Elit atau MK atau siapalah ya itu ya, ya itu harus perlu dibuktikan. Tapi kalau itu mengarah ke salah satu paslon menurut saya tidak. Jadi saya yakin tidak, karena ketika saya mencoba itu udah saya coba beberapa kali loh. Jadi di aplikasi itu ketika saya foto gitu ya, foto di C1 Plano itu di sebelahnya akan muncul angka secara otomatis. Nah, itu tidak langsung kita upload, kita lihat dulu, sesuaikan dengan C1 Planonya. Apakah angka yang muncul sudah sesuai? Kalau tidak muncul, kita centreng kemudian edit gitu ya. Nah, itu. Nah, itu dari aplikasi Sirekap. Kemudian biar adik-adiknya tahu juga di Gilbran gitu ya namanya dari UGM ini, biar tahu bagaimana kita bekerja gitu, biar bisa lah sedikit menghargai dari kami dari KPPS ini. Kita itu dari sebelum tanggal 14 itu udah latihan berapa kali datang ke desa, kecamatan bahkan. Nah, kemudian di sebelum hari H itu kita juga harus menyiapkan tenda loh, jadi tenda untuk dan di masyarakat tempat memilih. Dan dari jam 5 pagi itu kita udah siap-siap, karena kita kan harus membuat apa namanya, memasang, menata bangku, menata tempat duduk untuk saksi, untuk Bawaslu, untuk masyarakat yang memilih yang datang. Itu dari pagi itu jam kita di TPS saya itu dari jam 5 pagi udah dari di bentar ya, ada kendaraan. Jam 6 itu udah siap. Jam 6 itu kita menunggu kotak suara datang, kemudian kita menempel pengumuman pasangan calon itu di papan pengumuman, menempelkan DPT yang ada di TPS kita itu. Kalau di tempat saya itu DPT-nya 245, kemudian surat suara yang diterima itu 250. Nah, yang dari DPT itu yang datang 199 itu ada absennya di aplikasi Serikap. Kita juga upload itu absennya. Itu jadi data real itu dilihat oleh saksi juga kan, dilihat oleh Bawaslu.
dan apa namanya, kotak itu kan masih kosong kan, dibuka di depan saksi jam 7 pagi itu udah jadi saksi. Saya di TPS saya itu ada 4 saksi, 2 dari calon presiden 01, 02 dan 03 yang hadir, kemudian 2 dari partai politik. Itu partai politik yang berbeda maksud saya. Jadi itu dari awal, dari kita buka surat suara, kotak suara, kita hitung, taruh di ketua, kemudian di stempel, kemudian di tanda tangan oleh ketua KPPS. Itu disaksikan langsung oleh para saksi dan Bawaslu. Itu, nah, itu terbuka, masyarakat yang datang udah banyak jam 7 itu. Udah pada ngantri mereka, kita panggil satu-satu dan datang ke bilik suara yang begitu, kemudian ada yang jagain biar apa namanya, kertas suaranya itu kan ada 5 pemilihan ya, dari DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD, presiden. Itu ada 5 surat suara yang harus dimasukkan dengan kotak yang dengan warna berbeda-beda itu, ya, biar nggak salah masuk nanti. Karena eh, kalau salah masuk itu kan ngitungnya per kotak nanti, jadi ini akan buyar, ini nggak sesuai dengan absen, dengan surat suara yang ada di kotak itu nggak akan balance. Nah, ini akan masalah, ini akan memakan waktu yang cukup lama itu. Nah, kemudian setelah itu yang datang dari 245 DPT itu, yang di TPS itu datang 199. Kemudian ada yang DPK khusus, memang penduduk kampung saya ada satu desa, dia KTP-nya tapi tidak terdata di DPT. Nah, mungkin ini ketinggalan atau gimana, dia masukkan DPT khusus. Jadi totalnya itu udah 200 ya. 200 pemilih yang datang itu. Nah, jadi kalau suara pasangan calon presiden cukup seimbang, antara khususnya antara khusus. Satu itu kita udah tutup apa namanya, pemilihan, dan mulai melakukan penghitungan suara. Yang pertama itu adalah presiden. Itu disaksikan oleh eh, apa namanya, Bawaslu, saksi, masyarakat juga ada, mereka melihat prosesnya karena ini kan terbuka secara umum. Jadi eh, kita mulai menghitung kotak suara yang udah dibelankan dulu dengan absen itu. Ini saya kasih tahu secara rinci ya bagaimana mekanismenya itu. Kita sesuaikan antara absen dan suara, apakah belen. Setelah ini belen, baru kita mulai membuka per suara, suara sah tidak sah kita masukin contreng, itu dilihat dan bisa dipoto oleh masyarakat umum, bahkan eh, masyarakat umum, bahkan apalagi saksi sama Bawaslu, mereka kan harus mengirimkan bukti ke atasan mereka kan, ke penyuruh mereka yang saksi, mereka harus memberikan update bagaimana hasil pemilu. Nah, ini sampai selesai itu semua, itu sampai selesai itu uh, kurang, kurang lebih jam 12-an itu, jam 12 lebih itu baru kita selesai semua hitung itu loh. Itu kan buka satu-satu itu dengan 200 500 cukup lama, itu hampir satu kotak itu habisin waktu 2 jam, satu kotak suara pilpres saja gitu 2 jam itu. Karena apalagi kalau pemilihan DPRD, DPR provinsi, DPR pusat itu banyak sekali C1-nya itu sampai ada 20 C1 dari semua partai politik ada kan. Itu ada 20 partai politik itu jajar gitu panjang. Itu kan cukup ribet, itu cukup menguras tenaga dan apa namanya, pikiran itu, karena harus benar-benar teliti apa yang dibilang itu harus dicontreng di tempat yang benar gitu. Ya, di situ juga fungsi sanksi saksi ya, biar kita nggak salah. Kalau kita bilangnya paslon 1, paslon 2, 3, 4, 5 itu, jadi biar nggak salah kita nyentreng gitu. Itu saksi di situ juga berperan kan, biar nggak salah, mereka kan harus membuktikan itu bahwa tidak terjadi kecurangan. Jadi
narasi yang mengatakan KPPS ini sebenarnya sudah terbantah, benar-benar terbantah bahwa KPPS tidak bisa melakukan kecurangan. Kita hanya bertugas itu sampai jam 12 malam harus selesai ngitung, dan kita kan harus melengkapi secara administrasi, menandatangani C1 plano, kemudian memberikan itu semua ke saksi-saksi. Nah, kemudian di Sirekap itu sendiri saya juga memfoto semua C1 plano. Nah, memang waktu pemotongan C1 plano itu muncul angka yang salah itu, kalau nggak salah itu sebenarnya 08 gitu jadi 88 dibaca sama aplikasi Sirekap. Tapi karena saya udah dapat pelatihan, jadi saya contreng itu bahwa itu angkanya tidak sesuai dengan C1 plano. Ya, saya lihat selama 2 kali 24 jam itu kan angka sudah langsung muncul di situsnya KPU, dan itu angkanya sesuai gitu. Jadi tidak ada. Kemudian di menu Sirekap ini juga kita kan ada menu share berbagi ya, berbagi kepada, saya bagikan itu berbentuk PDF, kemudian juga bisa berbagi secara daring, jadi dia bisa langsung cek ke situsnya KPU gitu ya, dari link yang saya berikan. Terus saya juga ngasih PDF ke mereka, para saksi, ke Bawaslu, ke ketua KPPS, teman-teman KPPS, semua terbuka. Jadi siapapun yang membutuhkan data C1 plano saya kasih, karena itu kan informasi terbuka, boleh apa namanya, boleh diketahui oleh semua orang gitu ya. Dan itu jadi kalau ada kecurangan ya pasti udah ketemu dong, udah langsung kelihatan bahwa oh ini nggak benar gitu ya, wah ini angkanya berbeda, nggak sesuai dengan mereka sudah punya C1 salinan yang mereka bawa pulang, mereka bisa cocokkan dengan apa yang saya share. Saya bagikan, kemudian apa yang ada di situs itu semua mereka bisa sesuaikan. Kalau memang curang ya tinggal laporkan kan, begitu kan. Nah, jadi tuduhan adik Gilbran ini sebenarnya sangat tidak berdasar gitu. Jadi jangan digeneralisasi. Mungkin ya, saya tidak menutup kemungkinan, mungkin aja ada KPPS yang bisa melakukan kecurangan, tapi saya rasa itu kecil sekali. Jangan digeneralisasi. Ya, hargailah kita yang bekerja begitu, dari jam, bayangkan aja dari jam 5 pagi itu jam 12 kita baru selesai penghitungan, penyiapan logistik untuk dikembalikan ke PPS itu jam 2, jam 3 saya baru sampai rumah, langsung tidur, capek sekali badannya. Wah, luar biasa, itu hampir kalau dihitung itu hampir 20 jam lebih ya, 20 jam lebih untuk kita menjalankan tugas negara, melaksanakan pemilu ini biar berjalan untuk masa depan gitu ya. Siapapun pilihan kita masing-masing, saya rasa mereka sudah mempunyai dasar pertimbangan, entah semua calon presiden itu mungkin sudah menunjukkan program-program terbaik mereka. Saya rasa masyarakat di bawah juga tidak goblok-goblok amat lah, mereka juga tidak tergiring opini-opini yang negatif, mereka harus memilih yang mana. Mau dibilang intervensi bansos atau apalah, mereka kan udah tahu, mereka udah melihat media, apalagi sekarang zamannya apa namanya, teknologi informasi ya, semua merasa. Sampai di kampung-kampung, saya di kampung ini ada wifi masuk loh, jadi saya upload video ini pakai wifi, jangan salah bro. Jadi jangan pikir kita di kampung juga tidak tahu informasi yang beredar di media sosial. Jadi masyarakat itu, rakyat khususnya, udah ngerti bagaimana kondisi. Nah, mungkin ada informasi-informasi yang hoax itu kan, ya udah ada badan-badan yang mengantisipasi itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada salah-salah kata, saya juga mohon maaf. Untuk adik Gilbran ya, mungkin lebih ini ya, lebih ya gunakan, apalagi kamu ini kan seorang akademisi ya, gunakan
kecerdasan kamu untuk hal-hal yang memang positif. Cuman harusnya sih tidak tergiring opini-opini ini curang itu curang, ya kita proses saja gitu. eh, apa namanya, semua ada tempatnya. Kalau memang menemukan kecurangan, tunjukkan bukti bahwa begini itu. Kalau nggak salah yang saya pahami kan ada praduga tak bersalah ya, jadi jangan memponis eh, bahwa sudah ada kecurangan tapi nggak ada bukti, itu kan sama juga eh, mencemarkan nama baik ya. Jadi cerdaslah kita sebagai masyarakat, jangan pikir adik itu baru kuliah lebih lebih pintar dari masyarakat yang di bawah. Tempat belajar itu tidak hanya di kampus, jadi ada media sekarang seperti media informasi internet itu, tinggal nge-search mau belajar undang-undang, tinggal ketik pasal sekian, tanyakan Google, ada sekarang namanya ChatGPT atau Bard, Google Bard apa namanya itu, udah bisa ngasih tahu informasi yang cukup detail dan akurat. Begitu ya dek ya, jadi mari kita sama-sama berpikir bijak dan katakan yang memang benar, uh, dengan membuat kegaduhan, jangan menggiring opini yang seakan-akan itu sebuah kebenaran absolut gitu kan. Kita kan nggak tahu itu, mungkin aja uh, itu kecurangannya di depan mata adik tapi di belakang adik ada kejujuran yang sekian, itu kan jadi jelek juga kan. Ada juga satu apa namanya, itu kata-kata yang pernah saya dengar dari seorang pakar hukum, mungkin pakar hukumnya bisa kan kasih menghukum satu orang yang tidak bersalah, menghukum satu orang yang tidak bersalah itu dosanya berlipat-lipat daripada membebaskan seseorang yang bersalah. Jadi pahami kata-kata itu dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.